Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123. Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Haha. それからの私を待っていたのは200年という一人ぼっちの時間。 Scene dibuka dengan memperlihatkan sosok Noir Starda. Dia merupakan seorang bangsawan kasta rendah yang memiliki kekuatan Sage. Sebenarnya Noir akan bekerja di perpustakaan kota, namun karena kedudukan keluarganya yang rendah membuat posisi Noir harus tersingkirkan. Sebuah posisi tersebut telah diambil alih oleh bangsawan yang tentunya berada di level atas, berbeda jauh dari kasta Noir. Maka dari itulah Noir memutuskan untuk masuk ke Akademi Pahlawan. 上の階級には逆らえない貧乏貴族だ。英雄学校は卒業すれば魔物ハンターや王宮騎士など。 Kemudian Noir meminta saran dari tetua mengenai karirnya di masa depan. Lantas muncullah Sage. Dia memberitahukan Noir bahwa ada dungeon tersembunyi yang bisa digunakan untuk menaikkan level. Setelah mendengarkan petuah dari tetua Sage, Noir memutuskan pergi berpetualang ke dungeon. Kemudian Noir memasuki dungeon sambil memegang pedangnya. Setibanya di depan pintu dungeon, Noir mendengarkan suara yang memintanya untuk naik ke lantai 2. Maka dia memutuskan untuk mengikuti arahan dari suara penunggu dungeon. Noir dituntun oleh suara itu untuk pergi ke arah si penunggu dungeon. Noir pun membuka sebuah pintu dan melihat sosok wanita yang sangat cantik yang lagi dirantai di dalam sebuah ruangan. Sepintas cuy, Noir ini teringat akan kejadian yang menimpanya. Sebelumnya, Noir adalah seorang putra bangsawan kasta rendah. Noir pun bersiap untuk pergi bekerja. Namun, sang ayah malah meminta maaf kepadanya. Lalu ayah menjelaskan posisi pekerjaan Noir telah diambil oleh anak bangsawan atas. Sontak saja adik Noir bernama Tini protes karena para bangsawan telah berbuat curang. Kemudian Noir menjelaskan kalau mereka tidak bisa melawan bangsawan kelas atas. Lalu Tini meminta Noir pergi ke sekolah Akademi Pahlawan. Sebab Tini sangat ingin melihat kakaknya yang bekerja menjadi kesatria di kerajaan. Ketika di perjalanan, Noir disapa wanita imut bernama Momo Brightness, yang merupakan teman masa kecilnya Noir. Hingga saat ini, Momo dan Noir menjadi teman yang sangat dekat meskipun kedudukan keluarganya berbeda. Sepertinya Momo dari kecil telah memendam perasaan kepada Noir. Dia sangat mengagumi dan menyayangi Noir selayaknya belahan jiwa. Awalnya Momo mengira kalau Noir akan bekerja sebagai pustakawan bersama dirinya. Segera Noir menginfokan kalau dia gagal bekerja sebagai pustakawan. Maka Noir akan memilih jalannya sendiri dengan pergi ke akademi untuk menjadi petualang. Padahal Momo hendak memberikan kabar baik mengenai skill Sage Agung milik Noir. Sebenarnya Noir bisa menggunakan Sage Agung, namun di saat yang bersamaan pula ia mengalami sakit kepala yang mengerikan. Mulai saat itulah Noir memutuskan untuk tidak menggunakan skillnya. Lalu Momo menginfokan dirinya pernah membaca literatur kuno mengenai Sage Agung. Di sana tertulis bahwa pengguna Sage Agung harus memiliki energi yang besar dari wanita untuk bisa menghilangkan sakit kepalanya. Oleh karena itulah, Momo akan membantu Noir agar dia tidak merasakan sakit kepala ketika menggunakan skillnya. Kemudian Noir melakukan ritual dengan mencium Momo. Lantas Noir mendadak memiliki energi yang sangat besar. Doi ni kotaete kure, Daigenja.
Setelah itu Noir terhubung dengan Sage Agung dan ia konsultasi mengenai kekuatannya. Noir menjelaskan kalau dirinya akan bergabung di Akademi Pahlawan dan ingin memiliki kekuatan yang overpower. Setelah mengetahui permasalahan Noir, Pak Tetua Sage meminta Noir memasuki dungeon labirin yang berada jauh di kota. Selang beberapa waktu, kepala Noir sakit kembali hingga meminta energi dari Momo. Selanjutnya Noir pergi melakukan ekspedisinya ke dungeon. Noir meminjam pedang milik sang ayah untuk melindungi dirinya. Lalu Noir melihat gerbang besar dan mulai membaca mantra untuk membukanya. Hingga akhirnya Noir bertemu dengan si gemoy yang bernama Olivia Servan. Olivia merupakan seorang legenda petualang dan ia adalah petualang terkuat pada masanya. Nanti Olivia Servan akan menjadi guru bagi Noir, kemudian mewariskan pengetahuan serta kekuatannya kepada Noir. Si Mbak Olivia ini terjebak di dungeon setelah mengalahkan monster di ruangan tempat ia dipenjara dahulu. Lebih dari 200 tahun Olivia berada di sana dan menunggu petualang lain untuk menemukannya. Hingga akhirnya penantian tersebut sampai kepada pertemuannya dengan Noir. Kemudian Noir bertanya mengapa Olivia tidak sadarkan diri. Setelah mendengar kisah Olivia, Noir mulai paham dan mereka curcol kembali. Sehingga Noir mengungkapkan keinginannya untuk menjadi lebih kuat. Olivia meminta Noir mendekatkan kepalanya agar mereka bisa berinteraksi. Lalu Olivia memberikan skill miliknya pada Noir. Setelah itu Olivia meminta Noir melihat jumlah LP miliknya. Ketika mengetahui jumlah energi naik level, Olivia pun menyuruh Noir berburu monster di dalam dungeon. Kemudian Noir pergi mencari monster dan bertemu monster slime. Setelah berhasil mengalahkan slime, Noir menjadi sangat lemah dan tidak bertenaga. Hingga akhirnya Noir memutuskan kembali ke rumah. Setibanya di rumah, Noir meminta Tini memeluknya agar mendapatkan energi yang baru. Sebab Noir takut kalau jumlah energinya rendah bisa mengakibatkan dia meregang nyawa. Hari berikutnya, Noir bertemu dengan Momo untuk meningkatkan energinya kembali. Setelah mendapatkan energi baru, Noir mencoba skill mata penilai. Lalu Noir mencobanya pada Momo dan hasilnya menakjubkan. Kemudian Noir pergi ke tempat ujian masuk pahlawan untuk mendengarkan instruksi pengawas. Para peserta diminta membentuk party agar bisa mengikuti ujian masuk. Noir bertanya pada peserta lainnya yang mau menerima dirinya di party mereka. Namun peserta lain menolak kehadiran Noir dikarenakan dia hanyalah bangsawan kelas teri. Akan tetapi, semuanya terhenti ketika Momo mengajak Noir untuk bergabung di partinya. Momo meninggalkan pekerjaannya agar bisa bersama Noir menjadi pahlawan. Lalu Momo disapa bangsawan lainnya dan mengajaknya bergabung di party. Noir mengenalkan dirinya, namun tidak digubris sama sekali. Bangsawan itu meminta agar mereka mencari buruan masing-masing. Akan tetapi, Noir malah berkata akan berburu sendiri dan menyuruh Momo menunggunya. Kemudian Noir pergi ke dungeon lantai 3 mencari monster. Namun Noir mendapatkan monster yang OP bernama Monster Obeng. Noir amat kewalahan menghadapi monster Obeng karena sangat menguras energi. Setelah itu Noir bergegas menyerang monster Obeng hingga KO. Lantas mengambil tengkorak kepala miliknya. Lalu Noir kembali pada arena ujian dan menunggu hasil dari pengawas. Ketika diumumkan, ternyata party Noir mendapatkan peringkat pertama dan berhasil lulus. Sontak saja Noir sangat senang atas prestasinya yang memukau. Setelah itu Noir memberitahukan informasi kepada keluarganya dan mereka amat bahagia. Namun ketika Noir membaca selebaran mengenai uang sekolah yang sangat mahal, dia nampak sangat gelisah. Noir berpikir dari mana dia bisa mendapatkan uang banyak untuk biaya sekolahnya kelak. Dikarenakan tidak ada pilihan lagi, Noir terpaksa mengatakan mengenai biaya sekolah pada orang tuanya. Sontak saja ayah Hato galau memikirkan biaya sekolah anaknya yang lumayan mahal. Apalagi saat ini keadaan keluarga tidak begitu stabil.
Tidak hanya itu saja, tabungan yang dimiliki ayah saat ini sangat sedikit dan tidak mencukupi untuk diberikan kepada Noir. Lalu Noir bertekad untuk mencari pekerjaan untuk biaya masuk sekolahnya. Noir pergi ke dungeon lantai 2 untuk bertemu sang master. Noir curcol pada Olivia mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Olivia memberikan jalan keluar kepada Noir. Sang MC diminta untuk mencari monster ganas di dungeon agar Noir bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Namun Noir tidak ingin mencolok di antara murid akademi seperti ujian masuk kemarin. Noir terpaksa menggunakan nama teman bangsawan kelas atas untuk menerima prestasi yang didapatkannya. Lalu Olivia meminta Noir bekerja di guild petualang biar mendapatkan penghasilan. Kemudian Noir pergi ke guild untuk mendaftarkan diri menjadi petualang baru. Setelah itu Noir melihat sosok pria besar dan dia adalah Master Guild. Lalu seorang wanita gemoy menyapa Noir dan menanyakan keperluan dari sang bocah. Wanita itu mengenalkan dirinya adalah seorang resepsionis bernama Iem pada Noir. 冒険者ギルドは初めてですか? 受付のローラと申します。 Sebenarnya cuy, Iem ini merupakan anak dari petualang terbaik saat ini. Ia bekerja di guild Odin dan menjaga warisan Olivia di guild tersebut. Ia bertemu dengan Noir yang merupakan pewaris kekuatan Olivia dan menjadikannya sebagai tujuan hidup. Saat ini ia membantu Noir dalam petualangannya serta menjadi bagian dari party Noir. Ia merupakan karakter paling dewasa jika dibandingkan dengan semua wanita yang ada di dekat Noir. Kemudian ia menjelaskan mengenai pendaftaran di dungeon Odin pada Noir. Setelah itulah, ia mengatakan secara terperinci berbagai pekerjaan yang terdapat di guild pada Noir. Lalu Noir menuliskan skillnya di kertas pendaftaran dan memberikannya pada Iem. Tapi ketika Iem melihat skill milik Noir yang amat dahsyat, mirip dengan skill Olivia Servan yang membuatnya nampak ragu. Lalu Iem membuat taruhan untuk membuktikan kalau Noir memang benar murid Olivia. Sang bocah tidak takut dan mencoba tantangan yang diberikan Iem kepadanya. Ketika Noir mencobanya dan berhasil menjalani tes, membuat Iem sangat syok. Akhirnya ia mempercayai kalau Noir adalah penerus dari Olivia Servan. Lalu Noir menagih janji Iem sehingga ia melakukan aksinya. Setelah itulah, Noir meningkatkan LP miliknya hingga poinnya naik drastis. Noir mengatakan pada Iem kalau dirinya ingin mengambil quest yang menghasilkan uang banyak dalam seminggu. Lalu ia menunjukkan brosur pada Noir dan misinya adalah menangkap belalang pelangi. Awalnya Noir ragu mengambil quest peringkat D, namun ia menyemangatinya sehingga Noir merasa pede dengan skillnya. Lalu Noir pergi menuju Bukit Sarang tempat belalang pelangi berada. Dengan skill Sage Agung bisa membantu Noir menaklukkannya. Noir bertanya pada tetua keberadaan belalang pelangi dan berhasil mendapatkan infonya. Akan tetapi, kepala Noir terasa amat sakit meski telah memakai pereda nyeri. Noir berharap Momo berada di dekatnya untuk mengisi daya LP-nya. Tidak terduga, Momo nongol layaknya ibu peri yang mengabulkan keinginan si petualang Noir. Tidak berlama-lama lagi, Noir langsung melakukan aksinya pada Momo hingga daya LP-nya terisi dan sakit kepalanya mereda. そうじゃあ本当は耐えられないほどの頭痛じゃないけどね。 Lalu Noir membawa tangkapan belalang pelangi ke guild dan dia mendapatkan banyak sekali uang. Ia memberikan quest baru pada Noir dan mereka terlihat amat dekat. Alhasil Momo cemburu dan segera mendekati Noir agar tidak direbut oleh Iem. Nampaknya kedua gadis ini saling memperebutkan Noir. Sehingga guild menjadi ramai dikarenakan Noir menjadi rebutan. Lalu Noir mendamaikan kedua best friend-nya kembali hingga mereka mengalah untuk sementara waktu. Dikarenakan pertikaian telah usai, para penonton bubar dari guild. Lalu Noir dan Momo melanjutkan misinya terbaru di bukit. Ketika mereka di perjalanan, Momo mengomel sejadi-jadinya pada Iem karena hendak merebut Noir darinya. Setelah itu mereka diserang oleh goblin yang skillnya setara dengan Momo. Kemudian Noir berhasil mengalahkan goblin dan segera membantu Momo. Tidak terduga, goblin lainnya habis dibantai oleh Big Rabbit yang amat OP. Noir melihat skill milik Big Rabbit dan ternyata ia berlevel 24.
Oleh sebab itulah, Noir meminta Momo untuk mundur lebih dulu. Momo ngotot akan melawan Big Rabbit dan meminta Noir bersiap di belakangnya. Ketika pertarungan berlangsung, Momo terlihat amat OP sehingga Noir auto terpesona. Namun Big Rabbit sangat brutal hingga Momo berhasil terpojok. Lalu Momo hampir terkena serangan Big Rabbit namun diselamatkan oleh Noir. Kemudian Noir mengajak Momo bersembunyi dari Big Rabbit sambil melancarkan aksi penyerangan kembali. Noir mengajak Momo diskusi, hanya saja kondisi Momo ini nampak tidak baik. Momo mengira dirinya sangat lemah hingga kalah dari Big Rabbit. Sebenarnya Momo hendak merebut perhatian Noir dan mematahkan pikiran Iem tentangnya. Jika Momo berhasil mengalahkan Big Rabbit, kemungkinan Noir akan bangga kepadanya. Lalu Noir berpikir untuk mengedit skill yang dimiliki Momo menggunakan teknik andalannya. Namun Noir tidak memiliki LP yang banyak sehingga dia membutuhkan transfusi energi. Noir memberanikan diri meminta energi dari Momo agar dia bisa membuat Momo bertambah kuat. Tanpa pikir panjang, Momo mengiyakan permintaan Noir kepadanya. Lalu Noir mencharger energinya melalui Momo hingga LP-nya terisi full. Lalu Noir mengedit skill Momo hingga dia bertambah kuat dan mampu membantai Big Rabbit. Noir sangat bangga pada Momo dan mereka mengantarkan hasil buruannya ke Guild Odin. Noir memberikan tanduk Big Rabbit kepada Iem. Noir menginfokan pada Iem kalau Momo yang menangkap Big Rabbit. Akhirnya Momo dan Iem berdamai. Lalu mereka saling berjabat tangan. Setelah itu Noir pun mengambil tubuh Big Rabbit untuk disantap di guild bersama petualang lainnya. Para petualang amat senang dan memuji kebaikan hati Noir. Ia membawakan uang hasil penjualan dari Big Rabbit pada Noir hingga biaya masuk pendaftaran akademi terkumpul. Lalu Noir memberikan kata sambutan di tengah pesta yang disiapkan para petualang untuknya. Noir amat senang dikarenakan dia telah memiliki prestasi yang luar biasa. Kemudian Noir teringat kalau Olivia adalah sosok yang membuatnya berhasil hingga dia diakui oleh petualang lain. Berkat Olivia jugalah cuy, Noir ini mampu bertambah kuat dan menghasilkan banyak sekali uang. Olivia sangat berjasa di dalam hidup Noir. Lantas Noir berencana datang berkunjung ke tempat Olivia ketika dia memiliki waktu luang. Selanjutnya, Noir bersama Momo pergi ke akademi untuk membayar uang pendaftaran. Setelah itu, mereka cabut dari akademi dan melihat sosok gadis bernama Mawar yang merupakan putri dari Duke Albert. Hanya saja Noir tidak mengenal siapa itu Mawar. Lantas, Momo pun menjelaskan siapa Mawar sebenarnya kepada Noir. Setelah itu, Noir melihat skill yang dimiliki Mawar melalui mata saktinya. Noir amat terkejut dikarenakan Mawar mendapatkan kutukan dan ia akan mati ketika berulang tahun nanti. Hari berikutnya, Noir bersama dengan Momo pergi bareng ke sekolah. Seperti biasa, Noir mencajer energinya melalui Momo hingga LP-nya terisi. Lalu mereka berangkat bareng dan tiba di akademi. Momo dan Noir masuk ke ruangan kelas dan melihat banyak siswa di sana. Status sosial tetap menjadi tolak ukur di akademi hingga Noir masih dikucilkan. Sementara Momo menjadi idola para pria dan mereka merebut menjadi pasangannya. Tidak lama kemudian, muncullah sosok Mawar di dalam kelas. Dia datang menyapa Noir. Semua siswa menjadi panik. Bagaimana bisa Mawar si gadis bangsawan mengenal seorang baronet dari kelas rendah? Lalu Mawar menyapa Momo hingga Momo salting. Noir heran mengapa wanita baik seperti Mawar bisa mendapatkan kutukan dan akan mati ketika berusia 16 tahun. Setelah itu, para siswa berkumpul di lapangan. Mereka akan diajari oleh guru wanita bernama Elna. Bu Elna ini cuy adalah sosok seorang guru yang kuat dan terlatih. Bu Elna menantang para siswa untuk melawan dirinya. Jika siswa berhasil menghindari serangan Elna, maka dia akan memberikan hadiah yang super untuk mereka. Para pria tersebut hendak memenangkan tantangan yang dibuat oleh Elna. Noir mulai mengedit skill yang dimilikinya untuk bisa menghindari serangan Bu Elna.
Sontak saja Noir memiliki ide cemerlang tanpa harus mengeluarkan LP yang banyak. Kemudian Noir mengaktifkan skillnya hingga Bu Elna tidak bisa menyerang Noir. Para siswa terpelongo melihat aksi Noir. Begitu juga dengan Bu Elna. Karena berhasil dikalahkan, Noir menagih janji sang guru untuk memberikannya hadiah. Lalu Bu Elna melakukan aksinya pada Noir hingga dia berhasil meningkatkan LP. Selanjutnya Bu Elna meminta para siswa untuk membuat party. Momo dan Noir pun dilarang bersama dikarenakan mereka telah berpacaran. Noir dan Momo menepis perkataan Bu Elna sebab mereka sampai saat ini masih berteman baik. Lalu Mawar mengajak Noir bergabung dengan partinya. Dikarenakan dia menyukai baronet sepertinya cuy. Para bangsawan pun selalu mengucilkan baronet tanpa mengetahui perjuangan dari Noir yang sesungguhnya. Ketika latihan tanding, Noir menggunakan skill daya tahan agar bisa menghindari rasa sakit saat diserang Mawar. Namun ketika Mawar melakukan aksinya, dia malah lemas dikarenakan kutukan yang berada di tubuhnya. Bu Elna meminta Amane membawa Mawar ke ruangan kesehatan untuk istirahat. Kemudian Noir mengajak Momo ke Guild dikarenakan dia hendak bertemu dengan Iem. Namun Iem belum beberes sebab dia mengira Noir tidak akan datang. Setelah itu Noir menceritakan kutukan yang diderita Mawar pada Iem. Noir berharap Iem sebagai penasihatnya mampu memberikan solusi untuknya. Noir tidak bisa menggunakan skillnya sebab membutuhkan LP yang banyak. Maka dari itulah Noir membutuhkan Iem agar dapat memberikan saran kepadanya. Ia mengatakan Mawar bisa sembuh jika gadis suci melepaskan kutukannya. Kebetulan gadis suci adalah teman dekat Iem, namun dia memiliki jadwal yang amat padat. Tanpa pikir panjang, Noir meminta Iem mengenalkan dirinya pada gadis suci. Demi menyelamatkan Mawar, Noir bertekad untuk menempuh jalan lainnya. Selanjutnya, Iem pergi menuju gadis suci di gereja. Ia melihat banyak pasien yang berdatangan. Para warga berhasil disembuhkan ketika selesai diperiksa oleh gadis suci. Lalu Iem menemui sahabat baiknya yang lagi rebahan di sofa. Sang besti ini bernama Lala. Dia merupakan wanita suci yang berkelana untuk menyelamatkan semua umat manusia dari kutukan. Lala memiliki kekuatan yang mampu menghilangkan kutukan dari orang lain. Namun dalam prosesnya, dia harus mengorbankan waktu di dalam hidupnya. Kemudian Iem dan Lala saling berpelukan dan mereka curcol mengenai Noir yang hendak meminta bantuannya. Di sisi lain, Noir menemui Olivia untuk konsultasi mengenai kondisi Maria. 師匠なんか怒ってます。すいません。近いうちに来るつもりだったんですけど。 Awalnya Olivia kesal dikarenakan Noir sudah 2 minggu tidak mengunjungi dirinya. Noir bertanya bagaimana cara dirinya untuk meningkatkan LP secara drastis. Namun saran sang master menyulitkan Noir untuk melakukannya. Setelah itu Noir bertemu dengan Momo di pasar dan tanpa sengaja dia terjatuh. Tidak lama kemudian, Iem dan Lala nongol di TKP dan mereka curcol bareng di kafe. Setelah mendengar cerita Noir, Lala mengatakan kalau dia tidak bisa menyembuhkan kutukan Maria. Mendengar hal itu, Noir CS menjadi galau. Namun ia mencoba menegaskan sang besti. Lalu Noir mengecek skill yang dimiliki Lala dan dia mengetahui kekurangan Lala. Jika Lala mencabut kutukan Mawar, maka umurnya akan berkurang dan bisa mengakibatkan kematian. Selanjutnya geng Noir pergi berjalan di pasar dan mereka masih membahas kutukan. Tiba-tiba Lala mengatakan dia akan mengangkat kutukan Iem. Sontak saja ketiga besti auto shock dan mereka khawatir pada Lala. Lalu Noir meminta Iem dan Momo meninggalkan mereka berdua. Noir hendak berbicara empat mata dengan Lala mengenai kekurangan si gadis suci. Meskipun telah dilarang Noir, Lala tetap percaya diri hendak menyelamatkan Mawar. Sebab Lala merasa bertanggung jawab menyelamatkan Lala. Dari kejauhan terjadilah kecelakaan sehingga seorang anak menjadi korbannya. Lalu Lala bergegas menyelamatkan sang bocah hingga ia pulih kembali. Namun Lala pingsan karena kelelahan menyembuhkan orang lain.
Setelah Lala terbangun, dia meminta agar mereka bergegas menolong Maria. Akan tetapi cuy, Noir menghentikannya dikarenakan Lala terlihat amat takut. Kemudian Lala menceritakan kekurangan yang dimilikinya pada Iem sehingga sang besti pun bersedih. Iem tidak ingin Lala mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan orang lain. Lantas mereka pun menangis haru sambil curcol mengenai langkah yang harus mereka ambil. Lala merasa bersedih karena tidak bisa mencabut kutukan Maria. Mereka berpikir langkah apa yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan Maria. Tiba-tiba saja Noir memiliki ide dan mengatakan cara terbaik menyelamatkan Mawar tanpa harus mengorbankan nyawanya. Setelah Noir menyadari semuanya, menggunakan skill uniknya, ia mengganti biaya dalam penggunaan skill Lala dan awalnya. Dari yang awalnya pengurangan umur jadi pengurangan harta. Namun semua itu mesti memiliki banyak LP. Noir menceritakan cara mendapatkan LP pada ketiga bestinya itu. Lalu ia menunjukkan tempat agar Noir bisa menambah LP-nya. Ia mengajak Noir dan yang lainnya ke pameran para gadis yang diadakan di kota. Setibanya di sana, Noir nampak lemas tidak berdaya melihat para pria yang bersemangat melihat pameran tersebut. Noir merasa kalau dia ingin pulang saja dan mencari cara lain untuk meningkatkan LP-nya. Selanjutnya di kediaman Albert, Amane membawakan obat-obatan buat Mawar ke kamarnya. Namun Amane melihat Mawar yang kesakitan dan dia tidak bisa menahan kutukannya lagi. Sontak saja Amane mulai panik melihat keadaan Iem yang semakin genting. Berpindah kepada arena pameran. Atraksi dimulai dengan kelompok yang pertama. Para penonton bersorak riah dan memaki model yang ditampilkan karena sangat buruk. Lalu masuklah peserta lain dan hal itu menyiksa mata para penonton. Mereka bersorak meminta sang model untuk turun saja dari panggung. Wadidaw sekali cuy. Selang beberapa lama, akhirnya mereka mendapatkan sosok wanita yang cantik yang berasal dari guild saingannya Iem. Dan yang terakhir cuy adalah rombongan Noir yang akan beraksi di arena. Pertama yang muncul adalah sosok Momo sehingga dibuat takjub melihat kecantikannya. Dilanjutkan oleh Lala, si gadis suci yang bersama dengan Iem, si penjaga guild. Para penonton bersorak histeris memuji kecantikan dari para gadis yang ada di arena. Kelompok Noir mendapatkan penilaian tertinggi sepanjang sejarah. Setelah itu penilaian praktek, para gadis segera melakukan aksinya di atas panggung sehingga membuat penonton jadi auto baper. Pembawa acara menangis haru dan memberikan uang kemenangan kepada Noir. Mereka diminta untuk segera pergi karena membuat irisan jomblo ngenes yang berkumpul di arena. Akhirnya Noir bisa meningkatkan LP-nya setelah mendapatkan banyak sekali uang. Lalu Noir bersama Selir yang mengunjungi kediaman Albert. Noir melihat Amane sedang galau menangis di depan pintu. Lalu Noir menyapa Aman. Dia mengatakan maksud dan tujuannya datang bertandang ke rumah Duke Albert. Mawar teringat kejadian masa dulu terkena kutukan dahulu. Mawar teringat kejadian semasa dia terkena kutukan dahulu. Mawar amat frustasi dan mulai berdoa kepada Tuhan. Namun Mawar merasa kalau Tuhan tidak mengabulkan permintaannya. Mawar mulai takut menyambut pertumbuhannya menuju remaja dikarenakan karena kutukan penyihir. Mawar akan menghadapi kematian ketika umurnya memasuki usia yang ke-16 tahun. Kemudian Noir dan lainnya dibawa menuju ke kamar. Nona Mawar yang sedang terkapar tidak berdaya. Amane mengenalkan Noir dan gadis suci pada kedua orang tua Mawar. Lalu Lala menjelaskan maksud kedatangannya bersama Noir. Setelah itu Amane mengatakan kalau selama ini Mawar memperhatikan Noir. Mawar mengagumi skill yang dimiliki Noir dan dia mengetahui kalau Noir sangatlah kuat. Lalu Mawar sadarkan diri dan melihat kehadiran Noir. Tiba-tiba saja kepala Noir amat sakit, sehingga Mawar memutuskan untuk mencharger Noir agar sakit kepalanya menghilang. Kemudian Lala memulai ritual penyembuhannya pada Maria. Dengan skill miliknya, kutukan Mawar berhasil dihilangkan dan kembali dalam keadaan yang sehat.
Mauer mengucapkan terima kasih pada Lala dan juga Noir. Mauer mengatakan akan memberikan hidupnya kepada Noir. Sontak saja para gemoy auto cemburu melihat adegan romantis Noir dan Maria. Setelah itu Noir dan yang lainnya pergi meninggalkan Albert. Para gadis berbisik-bisik dikarenakan mereka memiliki saingan baru, yaitu adalah Mawar. Nampaknya Momo amat kesal dengan sikap polos Noir yang terlihat biasa saja. Tanpa diduga, Lala juga mengatakan kalau dia menyukai Noir dan telah jatuh hati kepadanya. Alhasil, Noir telah diperebutkan para gadis tanpa disadarinya. Lalu, Noir mengunjungi Olivia ke dungeon dan menceritakan aksi yang dilakukannya bersama kawan-kawan. Olivia lega sebab Noir berhasil mencabut kutukan dari Mawar. Kemudian Olivia meminta Noir memperlakukan dirinya sama seperti para gadis lainnya. Lantas, Noir langsung bengong melihat reaksi Olivia yang cemburu kepada para besti. Selanjutnya, Noir dan para gemoy mendapatkan hadiah dari Duke Albert karena berhasil menyembuhkan Mawar. Masing-masing mendapatkan uang yang sangat banyak sehingga mereka bisa menggunakannya. Lala mengatakan akan menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki klinik. Sementara Momo menyarankan Noir untuk membuka toko souvenir monster dengan uang hadiah yang didapatkannya. Akan tetapi cuy, ia menentangnya dikarenakan ia akan membimbing Noir untuk menuju masa depan. Lalu Lala ikut-ikutan nimbrung dan dia akan mengatakan menjaga sang pujaan hati. Terjadilah perang di antara ketiga gadis sehingga Noir auto melarikan diri. Setibanya di rumah, Noir memberitahukan pada sang ayah kalau dia mendapatkan uang ketika menyembuhkan anak seorang dul. Alhasil ayah terkejut sembari melotot melihat uang yang sebanyak itu dibawa pulang oleh sang anak. Mereka bertanya apa yang dilakukan Noir selanjutnya. Kemudian Noir menginfokan akan membuka toko materials dan meminta sang ayah untuk mengurusnya. Ayah pun menyetujui gagasan Noir dan dia amat senang bisa menjalankan toko materials. Tini mengatakan akan mengawasi ayah ketika pembangunan toko materials berlangsung. Kemudian Noir mencari material monster di dungeon dan menemui Olivia untuk meminta saran. Olivia meminta Noir untuk memiliki skill perpindahan agar dia mudah menjelajahi setiap lantai di dungeon. Setelah memiliki skillnya, maka Noir akan mudah memasuki dungeon tanpa mantra. Setelah mendapatkan skill yang disarankan sang master, Noir mulai ekspedisinya di dalam dungeon. Noir melihat bangkai sang monster dan mengira ada orang lain yang berada di dalam dungeon. Namun Noir melihat singa yang serba hitam berada di depan matanya. Noir mengecek skill yang dimilikinya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan informasi. Noir sangat kaget dan dia hendak melarikan diri, namun tidak jadi. Singa itu mengenalkan dirinya bernama Popon dan dia ingin meminta bantuan Noir. Popon berjanji akan mengantarkan Noir ke lantai 6 asalkan dia mau mencari temannya. Noir menaiki tubuh Popon dan bergegas menuju lantai 6. Di perjalanan, Noir dan Popon curhat bareng mengenai temannya. Lalu Popon meminta Noir mencari temannya bernama Fresto dan dia adalah bangsa elf. Popon telah berpisah selama 350 tahun dengan Fresto. Dikarenakan janjinya Popon tidak bisa menyusul Fresto ke lantai 6. Maka dari itulah Popon menunggu seseorang untuk menggantikannya mencari Fresto yang sang besti yang telah lama menghilang. Setibanya di lantai 6, Noir melihat Pak Zombie yang lagi datang menyerang dirinya. Noir menggunakan skillnya hingga menguras stok LP. Lalu Noir berlindung di dalam ruangan yang menghindari serangan Pak Zombie. Ketika lorong dungeon telah aman, Noir keluar memeriksanya. Tiba-tiba saja Noir melihat sosok zombie elf yang membuat Noir teringat akan sosok teman Popon. Kemudian Noir menggunakan skill pembalik hingga Fresto berubah menjadi sosok manusia. Lalu Noir menceritakan mengenai permintaan Popon pada Fresto. Sehingga membuat Fresto amat sedih dan mereka bergegas menemuinya.
Tibalah Fresto dan Noir di lantai 5. Mereka bertemu dengan Popon. Sontak saja Fresto langsung memeluk Popon dengan penuh haru. Setelah bernostalgia bareng, Fresto mengatakan pada Popon kalau dia akan kembali ke desanya. Namun desa Fresto memiliki peraturan, mereka dilarang membawa hewan asing ketika masuk ke desa. Lalu Fresto dan Popon berpisah mengambil jalan masing-masing. Sementara Noir menunggu mereka di luar dungeon. Setelah berpisah, Popon mengatakan akan pergi ke lantai 5 dungeon mengambil sesuatu. Noir penasaran dan mengikuti jejak dari Popon. Noir mendapati Popon yang menangis sejadi-jadinya dikarenakan dia telah berpisah dengan Fresto selama-lamanya. Melihat adegan itu membuat Noir iba, dia mengajak Popon berteman. Lalu Noir mengajak Popon tinggal bersamanya dan ikut kemanapun Noir pergi. Lantas Popon auto bahagia melihat dirinya yang diterima oleh Noir. Noir meningkatkan dungeon bersama Popon menuju rumah mereka. Setibanya di rumah, Noir memperkenalkan Popon pada keluarganya. Nampak Popon disambut hangat oleh keluarga besar Starga. いずれお店を開くなら番犬役を任せてほしいって。トラマルは友達だよ。トラマル？ライオン丸じゃなくて？ Selanjutnya Noir dan Momo pun pergi ke Akademi Pahlawan dan mereka melihat Mawar yang telah bersekolah seperti biasanya. Mawar mengucapkan terima kasih kepada Noir bersama Amane. Mereka curcol mengenai ujian yang akan diadakan dalam waktu dekat. Lalu Bu Elna masuk ke dalam kelas dan menjelaskan pada murid-murid mengenai ujian yang akan diadakan. Setelah menjelaskan aturan ujian pada para siswa, mereka diberi misi untuk mengumpulkan material monster. Para siswa mengeluh dikarenakan mereka harus menangkap monster OP dengan skill yang tinggi. Setelah pulang sekolah, Noir mengajak Momo mengunjungi Iem di Guild Odin. Momo kesal mengapa Noir pergi ke Guild menemui Iem. Noir menjelaskan kalau Iem adalah penasihat mereka di Guild. Setibanya di dalam, Noir melihat Iem yang lagi mengomel dengan resepsionis miliknya. Wanita itu bernama Sarah dan dia telah merebut petualang milik Iem. Kemudian Sarah mengadakan pertandingan untuk membuktikan tuduhan Iem kepadanya. Jika prestasi Iem meningkat bulan depan, maka Sarah tidak akan memikat para petualang lagi. Namun jika Iem kalah, maka Sarah akan menjadi pembimbing Noir untuk kedepannya selama di Guild. Iem menerima tantangan Sarah dan mengatakan kalau dia akan menang. Lalu Sarah akan pergi meninggalkan ruangan dengan wajah yang licik. Dikarenakan melihat si cantik yang amat sedih, maka Noir memutuskan untuk membantu Iem. Noir mengatakan akan menangkap monster kelas kakap agar Iem memiliki rating yang tinggi di Guild. Lala mengatakan akan bergabung dengan Noir untuk menangkap monster yang hebat. Sebenarnya Lala adalah petualang namun dia tidak memiliki party. Selanjutnya Noir dan kawan-kawan membasmi monster-monster kuat yang berada di hutan. Laura-sanの依頼を次々とこなし。 Setelah berhasil menaklukkannya, Noir dan kawan-kawan memutuskan untuk mengalahkan sang naga. Noir pergi berbelanja bersama rekan partinya untuk membuat jebakan sang naga. Sebelum menangkap monster naga, Noir geng berlatih mengumpulkan LP bersama-sama. Selang beberapa lama, barulah Noir CS pergi menuju desa dengan menggunakan Popon pastinya. Lalu Noir bertanya pada petapa Sage di mana letak monster naga berada. Setelah mengetahuinya, Noir mengajak kedua rekannya untuk membuat jebakan. Noir CS melubangi tanah dan mengisi banyak tombak tajam di dalamnya. Kemudian Noir and the gang berhasil membuat jebakan dengan baik dan segera melakukan aksinya. Tugas Noir ini cuy adalah memancing naga melewati jebakan yang mereka buat agar menjebaknya. Awalnya Noir kewalahan membuat sang naga keluar dari sarangnya. Namun aksi nekat Noir membuahkan hasil dan mereka berhasil menjebak sang naga. Selanjutnya, Momo menusuk mata naga dengan tombaknya. Begitu juga dengan Lala. Lalu Noir melakukan aksi terakhirnya hingga sang naga berhasil KO. Meskipun Noir mengalami cedera akibat naga yang menyemburkan senjata dari mulutnya, namun Lala menggunakan Hela Shot yang menyembuhkan cedera yang dialami oleh Noir. Kemudian mereka kembali ke akademi untuk menyerahkan material ujian.
Mawar terkesan melihat Noir yang sangat overpower dan memujinya. Melihat adegan itu membuat Momo cemburu dan dia segera melerainya. Lalu Noir membawa bangkai naga ke Guild Odin untuk dinilai sang Master Guild. Setelah itu, ia mendapatkan skor tinggi karena buruan yang ditangkap Noir CS. Tidak mau kalah saing, Sarah meminta Master Guild membacakan poinnya. Ternyata Sarah mendapatkan poin di atas Iem karena jumlah petualang yang dibimbingnya sangat banyak. Alhasil Iem berhasil dikalahkan oleh Sarah. Para petualang yang dibimbing Sarah terlihat seperti zombie demi mencapai tujuan sang musuh. Setelah itu, Noir bertekad membantu Iem hingga akhir. Noir berkunjung ke dungeon dan menjumpai sang master. Olivia memberikan saran pada Noir dan memintanya meningkatkan skill air, petir, dan fusi sihir. Setelah membeli skill tersebut, Noir naik ke lantai 7 untuk memburu harta karun. Noir berharap dia bisa mendapatkan harta untuk membantu Iem. Dikarenakan skill Noir yang telah bertambah kuat, dia berhasil melumpuhkan Pak Zombie dengan mudah. Lalu Noir naik ke lantai 7 dan melihat sebuah hutan yang terdapat cahaya matahari. Dari atas pohon terlihat sosok wanita elf yang sedang memantau Noir yang lagi tiba. Selanjutnya, si gadis elf menyapa Noir. Dia amat terkejut. Noir melihat wajah bocil sang elf yang mirip dengan Momo waktu masih kecil dulu. Gadis elf mengatakan kalau dia ingin Noir membantunya. Sontak saja Noir heran mengapa sang bocah meminta bantuannya. Si gadis elf bernama Omi, dia meminta agar Noir menyelamatkannya. Awalnya Noir ragu membantunya, namun saat melihat Omi membuatnya tidak tega. Lalu Noir mengatakan akan membantu Omi setelah melihat monster yang mengganggunya selama ini. Omi menceritakan kalau sang monster telah menghisap energinya. Mendengar kejadian memilukan itu membuat Noir tidak tega. Lantas Noir mengajak Omi melihat sosok sang monster yang akan dilawannya. Kemudian Omi menunjuk monster yang berada di dekat tubuh asli miliknya. Ternyata Omi adalah jelmaan dari pohon dan energinya selalu disedot oleh monster Golden Bee. Setelah Noir mengecek skill milik Golden Bee, dia menjadi insecure. Noir mengatakan pada Omi kalau dia tidak akan mampu melawan Golden Bee sebab level mereka berbeda jauh. Omi mengerti keadaan Noir dan mengatakan kalau dia akan menuntun jalan menuju lantai 8. Sontak saja Noir amat kesal melihat kebaikan Omi kepadanya. Noir melihat Golden Bee yang menyedot energi dari pohon yang hingga tubuh Omi menjadi rapuh. Ketika Omi mengisi LP milik Noir, dia teringat pada sang master. Lantas Noir meminta Omi untuk mengganggunya sekelak, dikarenakan dia akan menemui gurunya. Setibanya di lantai 2, Noir curhat mengenai monster Golden Bee pada Olivia. Sang monster tertawa geli, akhirnya Noir mengingat dirinya dan bergegas menemuinya dikala dalam keadaan genting. Selanjutnya sang master mengatakan tidak mungkin skill Noir mengalahkan Golden Bee. Noir sangat galau karena tidak bisa menyelamatkan Omi. Lalu Olivia memberikan jalan lain agar Noir bisa melawan Golden Bee. Setelah itu Noir kembali ke lantai 7 dan memprovokasi para serigala. Lalu Noir menyerang sarang lebah menggunakan skillnya. Akan tetapi, rencana Noir gagal, dia menjadi incaran serigala dan Golden Bee. Tidak kehabisan akal, Noir membuat sekumpulan serigala mengincar Golden Bee hingga mereka bertarung dengan sengit. Lalu Noir menggunakan skill air dan petir, kemudian melemparkan serangan itu ke tubuh Golden Bee. Sang lebah chaos ketika, dan Noir berhasil menyelamatkan Omi. Setelah itu Omi menunjukkan lokasi harta karun kepada Noir. Terdapat 2 benda pusaka, Noir akan memberikannya pada Momo dan Iem. Lalu Noir pamitan pada Omi dan berjanji akan berkunjung kembali. Noir mengantarkan benda pusaka pada Iem dan memberikan mutiara pada Momo. Malam harinya, dimulailah acara penentuan resepsionis teladan pada Guild Odin. Singkat ceritanya, ia memenangkan pertarungan di antara dirinya dan Sarah. Ketika Sarah protes, ia membalikan kata-kata yang pernah dilontarkannya. Sehingga Sarah hanya bisa diam dan pasrah menerima kekalahan. Setelah itu Sarah pun memberikan alamat rumahnya kepada Noir. Sehingga membuat para gadis auto cemburu buta. Selanjutnya Momo mencoba pusaka yang diberikan Noir kepadanya.
Lalu skill Momo bertambah dan hal itu membuat Noir amat senang. Tiba-tiba saja wajah si Eneng berubah dan dia mengajak Noir menghadiri pesta dansa malam ini. Noir ragu akan berpartisipasi karena kasta dirinya hanya seorang baronet biasa. Namun melihat wajah Momo membuat Noir tidak tega. Noir mengatakan akan datang ke pesta dansa malam ini bersama Momo. Malam harinya, Noir tiba di lokasi dan melihat para bangsawan yang berkumpul di sana. Noir mencari keberadaan Momo dan dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Mereka mengatakan kalau Momo sedang berberes memakai gaun pesta. Tidak lama kemudian, Momo nongol di TKP dan ia terlihat sangat cantik dan imut. Lalu seorang pria bangsawan mengumumkan kalau mereka telah menerima surat peringatan. Pengirim surat aneh itu adalah Pak Pencuri Misterius. Sepertinya Pak Pencuri Misterius mengincar air mata duyung milik bangsawan. Tuan Lung mengatakan kalau mereka akan dilindungi oleh Guil Leiho. Setelah mendengarkan info mengenai Pak Pencuri Misterius, Momo mulai gemetaran. Noir mengkhawatirkan Momo dan bertanya ada apa dengannya. Momo auto mengalihkan pembicaraan dan mengajak Noir segera berdansa. Namun seorang pria tiba-tiba nongol menyapa Momo. Pria itu bernama Udin, dia merupakan tunangan Momo. Udin mengajak Noir battle dansa dengannya di aula pemenangnya ditentukan dari banyaknya penonton yang bertepuk tangan. Wah, seru kali nih cuy. Ketika Momo berdansa dengan Noir, para penonton takjub melihat aksi dari kedua insan. Selang beberapa waktu, Pak Pencuri Misterius nongol di TKP. Pak Pencuri menculik Momo dan membawanya untuk segera pergi. Rekan pencuri juga mengambil air mata duyung yang dilindungi Tuan Lung. Kemudian mereka berdua melarikan diri dari acara melewati loteng. Anggota Guil Leiho bernama Pomo mengejar pencuri itu bersama rekannya. Begitu juga dengan Noir yang mengatakan akan ikut bersama Pomo. Lalu mereka menghentikan wanita itu dan bekerja sama menyerangnya. Si wanita sadis menggunakan sihir pemanggil sehingga mereka kewalahan menghadapinya. Namun Noir tidak gentar, demi menyelamatkan Momo si pujaan hati, ia berjuang sekuat tenaga. Noir menggunakan skill air listrik menyerang wanita Saiko hingga KO. Kemudian datanglah rekan Pomo bernama Leader menyapa mereka. Namun Noir mencurigainya setelah memeriksa skill miliknya. Dan benar saja cuy, pria itu ternyata adalah si pencuri yang menyamar menggunakan wajah Leader. Pak pencuri mengatakan dia amat menyukai Momo dan akan segera menikahinya. Noir amat kesal, dia mengatakan akan menolong Momo dan dari pria yang tidak tahu diri itu. Akan menolong Momo dari pria yang tidak tahu diri. Terjadilah pertarungan di antara petualang hingga akhirnya Noir berhasil menyelamatkan Momo. Sementara Pomo berhasil meringkus siapa pencuri dan menyerahkan pada Tuan Lung. Lalu Tuan Lung mengucapkan terima kasih pada Noir, begitu juga dengan orang tua Momo. Hari berikutnya, Tuan Lung memberikan hadiah pada Noir sebuah toko agar mereka bisa berdagang. Noir mengajak keluarganya mengunjungi toko baru mereka saat bersama dengan Momo. Ketika melihat Momo, membuat ini mengkesal, dikarenakan Momo selalu mendekati Noir. Selanjutnya, Akademi Pahlawan kedatangan murid baru yang bernama Pomo Overlock. Noir dan Momo terkejut karena mengenal Pomo. Noir tersenyum pada Pomo dan sebaliknya, membuat bu guru menyuruh Pomo duduk di dekat si tampan. Para pria di kelas protes karena selalu Noir yang dikelilingi oleh wanita cantik. Guella mengatakan pada siswanya kalau mereka akan mengadakan wisata di pemandian. Sontak saja seluruh siswa terlihat bahagia dan mendukung rencana dari sang guru. Ketika di perjalanan, Guella mengatakan pada muridnya terdapat banyak monster di Gunung Amora dan mereka diminta jangan pernah lengah. Perjalanan menuju pemandian sangat berliku dan memiliki rintangan. Maka para siswa diminta agar selalu waspada, kalau tidak nyawa mereka bisa menjadi ancaman.
Lalu salah satu siswa mendeteksi ada jebakan yang berada di depan mereka. Terdapat lubang besar dan hampir saja Noir terjatuh ke dalamnya. Kemudian muncullah seorang pria bernama Lina. Dia mengatakan jebakan itu dibuat oleh bandit yang mengincar manusia. Lantas para siswa terkagum-kagum dengan keimutan dan kebaikan Lina. Sang peri mengatakan akan mengantar para siswa melalui jalan pintas menuju pemandian. Namun Noir curiga dengan kebaikan Lina. Setahu Noir, Lina adalah penipu. Kemudian Lina membawa mereka masuk ke dalam gua. Para siswa terlihat biasa saja, tidak dengan Noir. Dia mengeluarkan pedangnya untuk pertahanan. Lina dengan polosnya meminta Noir untuk meletakkan pedangnya dikarenakan dia sangat takut. Noir menegaskan kalau Lina memiliki skill pengendali monster yang akan berbahaya jika para siswa tidak membuat pertahanan. Dikarenakan kedoknya sudah terbongkar, Lina memanggil monster kadal yang menyerang para siswa. Akan tetapi dikarenakan semangat, siswa pergi ke pemandian. Para monster tewas dalam waktu yang singkat. Noir menggunakan skill pemberat mencegat Lina kabur dari mereka. Setelah itu Bu Elma memberikan pelajaran berharga bagi siswa agar tidak mengendurkan pertahanan mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali hingga tiba di pemandian air panas. Siswa pria terlihat semangat untuk melakukan aksinya ketika di kolam air. Namun Noir khawatir melihat semangat teman pria yang sangat menggebu-gebu. Abel memimpin para siswa lelaki untuk melakukan aksinya ketika para wanita akan mandi. Abel menawarkan topeng pada Noir agar bergabung dengan para pria. Namun Noir menolaknya sehingga dia dicap pengkhianat dan dikejar-kejar sekumpulan pria. Lalu Bu Elna pun menghadang para pria hingga mereka terjatuh. Awalnya Bu Elna mencurigai Noir, akan tetapi setelah melihat Noir membela wanita mati-matian, dia memilih percaya. Abel tidak terima dan mengeluarkan skillnya untuk melawan Bu Elna dan Noir. Abel rela menggunakan ramuan sihir demi melancarkan aksinya melihat para gadis. Selanjutnya, Noir tidak mau kalah. Dia menggunakan skillnya sehingga membuat Abel KO. Setelah itu Abel mengutus Ibil untuk menyambung aksinya menuju pemandian. Ibil dengan sigap meluncur ke depan dan dia disusul oleh Noir. Lantas Noir tanpa pikir panjang menggunakan skill pemberat untuk menghentikan Jono. Akhirnya Jono dan Noir mendarat ke pemandian air panas yang kosong. Ternyata Bu Elna meminta para gemoy untuk waspada lebih dulu. Dikarenakan LP Noir melemah, maka Noir mendapatkan hadiah spesial dari para gadis. Dengan mudah Noir menambah LP-nya hingga naik drastis. Misi para pria mesum berakhir karena aksi Noir yang membela para wanita. Selanjutnya, toko material keluarga Noir resmi dibuka. Noir bersama para gadis beberes di toko sebelum pelanggan datang. Ia terlihat amat kuat memindahkan barang-barang di toko material. Lalu Noir memberikan sampel produk pada ketiga gadis dan mereka sangat menyukainya. Lalu ayah dan keluarga Stardia membagikan brosur kepada warga untuk mempromosikan toko mereka. Setelah itu, para pelanggan masuk ke toko material dan mereka melihat barang langka yang berada di sana. Setelah melihat kesuksesan yang didapatkan Noir, dia teringat jasa Olivia yang membuatnya berhasil sampai sekarang. Noir pergi mengunjungi Olivia di dungeon dan dia menyatakan akan membebaskan Olivia dari kutukan. Meski Noir adalah sosok pengecut, dia ingin membalas jasa Olivia terhadap hidupnya. 僕に恩返しをさせてください。ノラ君。その鎖からあなたを解放します。 Lalu Noir konsultasi dengan Sage mengenai kutukan yang dialami oleh Olivia. Sage memberikan pencerahan pada Noir dengan mengatakan dungeon lantai 15. Lalu Pak Sage pun menghilang. Setelah itu Noir curcol bareng Momo mengenai sang guru. Momo mengajak Noir untuk menyelamatkan Olivia bersama-sama. Lalu mereka menuju ke lantai 15 dan bertemu dengan sekumpulan orc. Orc meminta diberikan makanan oleh Noir. Tanpa perlawanan, Noir memberikan banyak biskuit pada sekumpulan monster itu. Ternyata biskuit itu mengandung racun hingga mereka KO. Kemudian Noir menuju ke lantai 15 dan melihat Olivia yang terikat dengan rantai.
Setelah itu, mau membebaskan Olivia dari belenggu rantai. Namun, Noir menyadari kalau wanita itu adalah rantai kutukan, bukanlah Olivia. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka, sehingga kedua insan kewalahan. Noir memutuskan menggunakan portal kembali ke lantai 2. Lalu Noir menjelaskan mengenai kejadian tadi pada Olivia. Sang guru meminta Noir untuk berhenti melawan rantai kutukan. Namun Noir bersikeras untuk membantu sang guru meski harus menempuh bahaya. Setelah itu Noir dan Momo pulang ke rumah. Sebab esok hari mereka akan mencari arsip tentang Olivia di kota. Lalu Noir pergi ke perpustakaan untuk mencari data mengenai Olivia di berbagai arsip. Setelah mendapatkan informasi, Noir melihat skill pengorbanan milik sang guru. Kemudian Noir berpikir menggunakan skill pengorbanan sehingga menyedot LP-nya. Ketika di perjalanan, Noir terus berpikir mengalahkan rantai kutukan. Namun rantai kutukan menyerupai Olivia nongol di depan Noir. Sontak saja Noir sangat kaget bagaimana bisa rantai kutukan berada di kota. Rantai kutukan mengatakan akan membantai penyusup yang berhasil masuk ke lantai 15. Tanpa basa-basi, rantai kutukan menyerang Noir dengan skillnya. Awalnya Noir menggunakan skill pengorbanan melawan rantai kutukan, namun tidak berhasil sama sekali. Rantai kutukan menyerang Noir hingga terluka menggunakan pedang petir. Noir pun mulai terpojok, sementara rantai kutukan akan melancarkan aksi terakhirnya. Selanjutnya Olivia merasakan kalau Noir dalam keadaan yang genting. Olivia memohon agar Noir jangan mati karena melawan rantai kutukan. Sebelumnya diceritakan 200 tahun yang lalu, Noir memohon pada Olivia agar dia diterima menjadi muridnya. Namun Olivia menolak Noir dan memintanya pergi. Noir tidak menyerah dan bersujud agar Olivia mau menerimanya. Namun tetap saja Olivia pergi meninggalkan Noir sendirian. Lalu Noir tidak berputus asa dan dia terus meminta Olivia menerimanya menjadi murid. Hari demi hari, Noir selalu mengikuti kemanapun Olivia pergi. Sampai suatu hari, Olivia jenuh diikuti oleh Noir dan dia mengujinya. Olivia meminta Noir untuk menyerangnya hingga tergores. Namun ketika Noir melancarkan aksinya, Olivia dengan mudah menghindarinya. Olivia meminta agar Noir menyerah menjadi petualang. Noir mengatakan kalau dia telah berjanji dengan teman semasa kecilnya untuk menjadi petualang. Maka Noir akan membuat namanya dikenang sampai di surga sebagai seorang pahlawan. Tanpa disadari, Noir sering nongki bareng Olivia. Noir bertanya berbagai hal mengenai berbagai monster yang akan dihadapi para petualang. Olivia menjelaskan secara detail mengenai karakteristik para monster kepada Noir. Setelah mempelajari ilmu yang diberikan Olivia, Noir di masa lampau mempraktekannya langsung. Ketika Olivia minum di bar, pelayan mengatakan kalau Noir telah meninggal dunia karena menyelamatkan seorang warga dari orc goblin. Sontak saja Olivia sangat syok dan bergegas untuk melihat mayatnya. Olivia meratapi kepergian Noir di kuburan sambil menuangkan anggur ke tubuhnya. Olivia merasa bersalah karena dia telah membiarkan Noir mati. Jika sedari awal Olivia mengajarkan Noir, mungkin akan berbeda endingnya. Setelah 200 tahun, akhirnya Olivia bertemu kembali dengan Noir meski dia tidak mengingat kenangan di masa lampaunya. Oleh sebab itulah, Olivia memohon agar Noir tidak mati ketika membebaskan dirinya. Kembali pada pertarungan, Noir amat terpojok dan tidak bisa bergerak lagi. Lalu para besti datang menyelamatkan Noir dan menghalau serangan rantai kutukan. Noir amat terharu melihat aksi dari para gadis yang selalu melindungi dirinya. Kemudian Noir mengatakan pada para eneng kalau rantai kutukan ini sangatlah kuat. Hanya saja para gadis tidak peduli dan mereka akan bersatu melawan musuh yang menyerupai Olivia. Mereka ingin membalas jasa Noir ketika menyelamatkan para besti saat di keadaan yang terpuruk. Kali ini saatnya mereka membalas budi pada Noir dan akan selalu berada di dekatnya. Selanjutnya, para gadis melawan rantai kutukan satu persatu. Sialnya mereka berakhir dengan kekalahan.
tubuh para gadis diserang virus sehingga mereka mengalami demam yang tinggi. Noir tidak tinggal diam, dia terus melakukan perlawanan meski tubuhnya cedera. Noir dihajar secara bertubi-tubi oleh rantai kutukan. Rantai kutukan ini menertawakan Noir karena bala bantuan yang datang telah meninggoy semua. Namun tekad Noir sangatlah kuat tanpa memperdulikan fisiknya. Noir menggunakan skill pembalik mengambil teknik rantai kutukan hingga dia berhasil menebasnya. Alhasil, tekad Noir mampu membantai rantai kematian hingga musnah. Setelah itu para gadis memberikan LP buat Noir agar dia pulih kembali. Hari berikutnya Noir mengunjungi Olivia sembari memeluknya. Noir amat merasa lega sang master telah bebas dari belenggu. Setelah itu Noir menjalani kehidupan sehari-harinya dikelilingi para gadis yang cantik dan imut yang terus-menerus menambah LP-nya. Selanjutnya Noir menemui Olivia di depan pintu dungeon. Noir meminta Olivia untuk menunggunya keluar dari dungeon dan membawakan banyak prestasi buat sang master. Setelah itu Noir memulai perjalanannya ke dalam dungeon sendirian tanpa rasa takut. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Cerita ini cuy bisa dibilang cukup menarik lah dan sesuai dengan genrenya. Namun banyak membuat penonton semakin tertarik adalah aspek dari komedinya. Maka Mimin sangat merekomendasikan banget anime yang satu ini buat kalian tonton cuy. Apalagi di kala kalian suntuk. Akan tetapi diharapkan kalian harus menontonnya sampai habis ceritanya agar dapat memahami bagian-bagian pertualangan di dalam kisah Noir dan teman-temannya di dungeon ini. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi, see you in the next video and bye-bye. Terima kasih semuanya.